Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ahbaihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah jamaah hadirin yang dirahmati Allah, pada Sabtu yang mulia ini insyaallah kita dapat kembali meneruskan pengajian kita membaca kitab Syarah Ratib Al-Haddad. Untuk itu mari sama-sama kita mulai pengajian kita membaca surat Al-Fatihah. Kita bertawassul dengan surah Al-Fatihah, kita bertabaruk dengan surah Al-Fatihah. Kiranya Allah berkenan yang pertama menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, semoga Allah berikan keberkahan pada ilmu, pada umur, pada amal, pada keluarga, pada harta yang telah Allah amanahkan. Semoga yang sakit Allah Ta'ala segera angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Yang sedang sulit semoga diberikan kemudahan. Yang sedang memiliki hajat yang baik semoga diberikan kemudahan untuk mencapainya dan keberkahan di dalamnya. Ada hadiniyah wa ada kulli niyatin salihah wa ila ruhin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa musannifi hadzal kitab wa masyayikhina wa usulina wa furu'ina wa kulli man haqqun alaina wa khususan ila syekhina Syekh Muhammad sahib bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayyidan walhiqna bis salihin. Rabbana na'udzu bika min afatil imani bil 'isyan wa na'udzu bika min afatil ilmi bin nisyan. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa waffiqna ma 'allamtana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah. Baik, kita lanjutkan. Terakhir kita membaca sampai amanna billah wal yaumil akhir itu ya. Tubna ilallahi batinau wa zahira. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Wa qala al-musannif ya dzal jalali wal ikram amitsna ala dinil Islam. Dibaca 7 kali. Ya dzal jalali wal ikram amitsna ala dinil Islam. Wahai Allah dzal jalal, wahai Allah Tuhan yang memiliki keagungan, wal ikram, wahai Allah Tuhan yang memiliki keutamaan. Ya, jadi ya dzal jalali wal ikram, wahai Allah Tuhan kami yang memiliki segala keagungan, wahai Allah Tuhan kami yang memiliki segala keutamaan. Amitsna ala dinil Islam, matikanlah kami dalam agama Islam. Dibaca sab'an 7 kali. Subhanallah. Dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah tulisan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa qaddasa ruhah, ketika beliau membahas tentang takwa, beliau mengutip firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan begitu kan? Awalnya kan takwa dulu tuh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu semua kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali muslim atau dalam agama Islam. Nah, pertanyaannya, beliau bertanya dalam kitab beliau sendiri, bisakah kita mematikan diri kita sendiri dalam keadaan Islam? Oh, saya ini matinya Islam nanti, tenang. Bisa begitu? Enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Kita nggak bisa milih mati sendiri, pasti Islam, kita tentukan, oh saya nanti matinya Islam ini. Nggak bisa, karena yang menghidupkan dan mematikan itu Allah. Berapa banyak orang-orang yang hidupnya baik, ujungnya jelek. Walaupun itu hadis ada keterangannya, ya. Ada keterangannya. Artinya apa? Ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat, gitu kan, bahwa ada seseorang itu yang beramal dengan amalan surgawi, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Nah, sehingga seolah-olah antara dia dengan surga itu tinggal zira, tinggal satu jengkal. Tetapi sudah ditetapkan dia sebagai orang yang jelek. Maka sebelum dia wafat, dia beramal yang jelek dan dia mati dalam keadaan beramal jelek. Sahabat ketakutan di situ. Maka dalam hadis lain Nabi mengatakan orang itu beramal yang soleh, ya, beramal yang baik, fima yabdu linnas. Itulah yang dia tampakkan di hadapan orang. Jadi batinnya nggak begitu. Jadi ada orang kita lihat baik, wah dia ahli masjid, kok matinya jelek? Nah, karena yang dia tampakkan ahli masjid, tapi sebetulnya dia itu orang jelek. Maka Allah matikan dia sesuai keadaan batinnya tadi. Na'udzubillah. Nah, tapi tidak ada jaminan pula bahwa orang ini yang batinnya jelek pasti akan jelek. Dalam banyak hal Allah ampuni. Dalam banyak hal. Berapa banyak yang tadinya ahli maksiat, asal bukan sombong maksiatnya, ya, bukan karena kesombongan. Berapa banyak orang yang tadinya ahli maksiat, lalu Allah sentuh dan dia menjadi ahli ketaatan, bahkan menjadi wali. Seperti waliullah yang besar, namanya Sayyidina Syekh Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Dulunya beliau itu polisi, Pak, syurtah, polisi di pasar, syaribul khamr, sering minum khamr. Nah, suatu ketika ketika beliau tengah mengawasi pasar, beliau melihat ada dua orang. Yang satu badannya kecil, kurus, yang satu badannya besar, tinggi, kekar. Yang kurus itu memegang sesuatu di tangannya. Diawasi oleh Malik bin Dinar ini, polisi yang minum khamr itu diawasi. Lalu dia lihat orang yang besar itu merampas apa yang di tangan orang lemah tadi, dan si lemah ini nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu si lemah tadi berkata, wahai orang yang durhaka, sesungguhnya nanti aku akan menuntutmu di hadapan Allah, katanya. Kenapa? Karena aku tidaklah keluar hari ini ke pasar kecuali karena mengamalkan hadisnya Rasulullah SAW. Man dzahaba ila suq, siapa yang pergi ke pasar, wabta'a, dan membeli sesuatu untuk putrinya, lalu dia pulang ke rumah dan putrinya senang, maka baginya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Didengar oleh Malik bin Dinar. Maka dia hampiri dua orang itu. Lalu orang yang kekar tadi dihardik, dipukul, diancam, diusir. Maka dikembalikanlah barang berharga ini kepada si ayah yang lemah tadi. Wah, senang sekali ini orang yang lemah ini, senang sekali. Lalu kata Malik bin Dinar, wahai hamba Allah, jika nanti kamu pulang ke rumah dan kamu berikan hadiah kamu kepada putrimu dan putrimu senang, maka
bilang kepada dia, ingatlah untuk menyebut nama Malik bin Dinar, doakan kepada Allah supaya dia menjadi orang yang benar. Subhanallah. Maka Allah mengabulkan, dan Malik bin Dinar menjadi seorang wali besar yang kalau beliau ngaji, ribuan orang datang ke majelisnya. Subhanallah. Tapi ini kata Imam Ibnu Athaillah As-Sekandari, kadang-kadang maksiat yang mendekatkan diri kepada Allah itu lebih baik daripada ketaatan yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang mendekatkan diri kepada Allah lebih baik daripada ketaatan yang membuat kita jauh dari Allah. Maksudnya apa? Ada orang yang beribadah kepada Allah, semakin banyak dia sholat semakin sombong, semakin banyak sedekah semakin takabur, semakin banyak dia puasa semakin merasa lebih tinggi, lebih utama, lebih baik, lebih ini, lebih itu. Ibadah apa itu? Kok ibadahnya tidak mendekatkan dia kepada Allah, semakin menjauhkan dia. Dan berapa banyak orang yang maksiat, tergelincir pada kemaksiatan, cepat-cepat dia taubat, ingat kepada Allah. Jatuh lagi, dia bangun lagi. Jatuh lagi, dia bangun lagi. Dia taubat lagi, dia taubat lagi. Hingga di ujungnya dia semakin dekat kepada Allah. Tapi itu hanya berlaku kalau orang itu ketika dia bermaksiat bukan orang yang sombong, bukan karena kesombongan, tetapi dia semata-mata jatuh karena lemahnya dia melawan hawa nafsunya. Itu bisa diselamatkan Allah. Beda sama orang yang bangga dengan maksiat. Apalagi di antara orang yang maksiat yang paling dibenci Allah siapa? Mujahir. Bukan ikan mujair, ya, mujahir. Nah, siapa itu mujahir? Orang yang bermaksiat ditutupi Allah lalu dia sendiri yang membukanya. Ini jelek. Tapi kalau orang ini maksiat, dia menyesal, sehingga ada pertempuran antara nafsunya dengan imannya. Terus seperti itu. Nah, ini yang bisa disentuh oleh Allah, bisa menjadi wali. Makanya suatu ketika Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu pernah berjalan di pasar di Baghdad. Wa marra bi rajulin, lalu beliau bertemu dengan seorang laki-laki pemabuk yang lagi mabuk. Lalu laki-laki ini mengatakan, "Hei Abdul Qadir." Begitu. Enggak pakai syekh, enggak pakai maulana, enggak pakai ustad. Ya, langsung disebut, "Hei Abdul Qadir." Murid-muridnya Syekh Abdul Qadir merasa kurang nyaman dengan orang ini gitu kan. Ini orang awam gitu ya, tidak menghargai kiai, tidak menghargai ulama. Hei Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir berhenti. Lalu kata si pemabuk masih telentang di jalan. Sambil merem itu pemabuk berkata, "Hal Allah qadir." Wa fi riwayah, "Hal Allah qadir." Hai Abdul Qadir, apakah Allah itu qadir? Apakah Allah itu maha mampu? Kata si Abdul Qadir, "Nah, bala, ya Allah maha mampu, Allah qadir." Lalu kata si pemabuk tadi, "Hei Abdul Qadir, apakah Allah itu qadir? Apakah Allah maha mampu?" Kata si Abdul Qadir, "Ya Allah maha mampu." "Hei Abdul Qadir, apakah Allah itu maha mampu?" Si Abdul Qadir yang ketiga dia langsung jatuh tersungkur, sujud menangis dan pingsan. Wah, heboh itu murid-muridnya. Wah, kenapa ini? Langsung dibawa ini gurunya ke tempat beliau. Setelah beliau sadar, ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai Syekh, wahai tuan kami, wahai pemimpin kami, wahai guru kami, wahai mursyid kami, apa yang terjadi sebetulnya?" Ini pemabuk cuma nanya, "Apa Allah maha mampu?" Anda jawab, "Allah maha mampu." "Apa Allah maha mampu?" Anda jawab, "Allah maha mampu." "Apa Allah maha mampu?" Anda pingsan, menangis dan pingsan. Apa yang terjadi? Kata Syekh Abdul Qadir, yang pertama orang itu bertanya, "Hei Abdul Qadir, apakah Allah mampu mengampuni seluruh dosa-dosaku?" Begitu. Batinnya orang itu yang ngomong. Lisannya hanya mengucap, "Apakah Allah mampu?"
Tapi batinnya mengatakan, apakah Allah mampu mengampuni dosa-dosaku? Allah mampu? Allah mampu. Allah maha mampu. Allah maha pengampun. Jika ada seorang hamba datang kepada Allah dengan dosa seberat gunung, seberat bumi, bahkan anan sama sampai membumbung ke langit, kalau dia tulus minta ampun, Allah ampuni. Maka dijawab, Allah maha mampu. Yang kedua, hai Abdul Qadir, apakah Allah mampu menjadikanku menjadi seorang wali besar, bahkan sultanul aulia, pemimpinnya para wali sepertimu, seperti Syekh Abdul Qadir? Kata Syekh Abdul Qadir, Allah maha mampu. Allah bisa menjadikan dirimu seorang wali, bahkan sultanul aulia sepertiku. Lalu yang ketiga, hai Abdul Qadir, apakah Allah mampu menjatuhkanmu dari posisimu menjadi pemabuk sepertiku? La haula wala quwata illa billah. Mampu? Dari seorang sultanul aulia jadi pemabuk mampu? Mampu kalau Allah mau. Pingsan si Abdul Qadir, ya Allah. Ya, ini. Makanya para aulia, para solihin, para anbiya itu takut ujung hidupnya jelek. Takut. Ya, takut sekali. Ya, bisa dari pemabuk menjadi wali, dari wali menjadi pemabuk. Kalau Allah berkehendak, seorang ahli maksiat matinya husnul khatimah, seorang wali matinya su'ul khatimah, atau yang tadinya wali lalu mati su'ul khatimah, betapa banyaknya. Ba'lam bin Baura, ya kan? Barsiso. Banyak, itu contoh-contoh nyata. Mereka itu bukan tokoh fiktif, tokoh nyata. Orang yang tadinya sudah luar biasa, matinya jelek. Na'udzubillah. Maka mereka berdoa, di antara yang diamalkan, ya zal jalali wal ikram, amitsna ala dinil Islam. Jadi kalau yang wali Allah aja baca ini, masa kita yang wali murid nggak mau baca gitu? Iya, ya. Wali murid nggak mau baca, wali Allah aja takut, Pak. Takut mati jelek itu. Wah, kita ini udah kepedean kayaknya. Ya, hati-hati. Hati-hati di situ. Ya, setan itu menguasai segala macam trik untuk menjatuhkan kita. Terutama di ujung-ujungnya. Ya, di ujung-ujungnya. Kalau main bola itu udah injury time. Wah, gitu. Tinggal 1 menit. Tahu-tahu 2 gol gitu kan. Jadi 1-0 jadi 2-1, kalah gitu kan tim lawan. Nah, itu bisa begitu. Kita udah pede, tahu-tahu wah, last minute, na'udzubillah. Ya. Baik. Nah, itu ya zal jalali wal ikram. Ya. Kemudian setelah itu ya qawiyyu ya matin, ikfi syarraz zalimin. Ya qawiyyu ya matin. Nah, wahai Allah qawi yang maha kuat. Allah itu maha kuat. Ya matin, keras, dalam artian perkasa, keras tapi perkasa, begitu kan. Ya qawiyyu ya matin, ya Allah yang maha kuat, ya Allah yang matin. Nah, ikfi syarral zalimin, ikfi syarral zalimin. Cukupkan kami, atau tolaklah, atau angkatlah, atau hilangkanlah syarral zalimin, keburukan dari orang-orang yang zalim. Nah, ini bertawassul dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya asmaul husna. Mintalah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna, dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Al-Qawi dan Al-Matin. Nah, maka dalam Ratib Al-Haddad ini kita diajarkan oleh Imam Al-Haddad untuk berdoa dan perhatian terhadap keburukan orang-orang yang zalim. Jangan tidak peduli terhadap kezaliman. Jangan tidak peduli ketika ada orang yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Jangan. Ada riwayat mengatakan suatu ketika Allah perintahkan malaikat untuk menimpakan bala ke suatu kaum. Begitu malaikat ini mau timpakan bala, malaikat balik lagi, nggak jadi. Malaikat tadi melapor, ya Allah, Engkau maha tahu, tapi saya harus melapor juga. Saya sampaikan bahwa saya tidak bisa menjatuhkan bala ke kaum ini karena di sana
ada seorang abid, ada seorang ahli ibadah yang sibuk memuji engkau di puncak gunung, gitu kan. Kata Allah, timpakan bala kepada kaum itu dan kamu mulai dari si abid itu. Masya Allah. Timpakan bala kepada kaum itu dan mulai dari orang yang ahli ibadah tadi, mulai dari dia. Dia yang pertama. Loh, kenapa begitu? Ini orang nggak peduli sama masyarakatnya, ada kezaliman, ada kemungkaran, dia sibuk muja-muji saya, kasih bala duluan. Nauzubillah. Nah, maka Nabi kita pernah bersabda, kata beliau, unsur akhaka zaliman kana au mazluman. Tolonglah saudaramu, apakah dia itu dizalimi atau dia berbuat zalim, bantu dia. Bantu saudaramu yang berbuat zalim dan bantu saudaramu yang sedang dizalimi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau saudara kami dizalimi, kami bantu. Tapi kalau dia berbuat zalim, masa kami bantu? Kata Nabi, kamu cegah dia dari berbuat zalim. Kamu nasihati dia agar berhenti dari kezaliman. Itu cara kamu membantunya. Ya, ikhtisyafallah. Ya, karena di antara yang paling banyak mendatangkan bala zalim. Ya. Summa aslahallahu umural muslimin sorofallahu syarral mu'lin. Nah, lalu didoakan orang-orang muslim, aslahallahu umural muslimin. Semoga Allah memperbaiki umural muslimin, urusannya orang-orang Islam. Nah, ini sifatnya wali Allah itu adalah apa? Peduli kepada urusan orang Islam. Peduli. Bahkan salah satu wasiatnya Rasul agar kita ini apa? Man yassara musliman. Siapa yang memberikan kemudahan pada urusan seorang muslim, atau mu'siran, urusan pada orang yang sulit, yassarahullahu lahu kurbatan min kurubi yaumil qiyamah, maka Allah akan mudahkan baginya urusannya nanti di hari kiamat. Ini yang jangan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, jangan begitu. Ya, kalau bisa dipermudah ngapain dipersulit? Bantu urusan orang. Kalau dia bisa kita hilangkan urusan sulitnya, hilangkan. Kalau cuma bisa diringankan, maka diringankan. Ini bukan perkara kecil, Pak. Ada salah seorang zuriyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min a'immatil jalal, termasuk imam yang besar, disebut as-sajjad, orang yang banyak sujud. Kenapa? Karena kalau sehari itu bisa sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Pernah Pak 1000 rakaat? Iya. Usolli gitu kan, 1000 rakaat. Namanya Imam Ali Zainal Abidin. Ya. Siapa ini? Siapa beliau? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau bin Fatimah. Jadi cicitnya, gitu kan. Ali Zainal Abidin. Suatu ketika beliau sedang tawaf. Jadi tawaf itu ibadah yang mutlak mustakil, apa ya, ibadah tersendiri lah. Jadi kalau orang nggak mesti harus umroh tawaf itu ya, nggak, orang masuk ke Masjidil Haram tawaf gitu nggak apa-apa ya, 7 kali habis itu sholat sunnah. Jadi nggak mesti harus umroh. Ketika beliau sedang tawaf, ya, belum selesai tawaf, di samping beliau itu ada orang yang mengadu, wahai imam, saya punya kesulitan begini begitu. Nah, langsung ditarik tangannya oleh Imam Ali Zainal Abidin, ditarik tangannya keluar dari masjid. Kamu punya urusan apa? Ini. Langsung dibantu. Selesai, beliau tawaf lagi. Habis bantu orang, habis membantu urusan orang, beliau tawaf lagi. Nah, rupanya ada orang yang apa ya, kalau orang sekarang bilangnya nyinyir, tahu nyinyir ya? Ya, nyinyir ini, waduh ya, sekali berbeliau aja ada yang nyinyir Pak, apalagi kita kelas-kelas kampung ini dinyinyiri orang.
Dikatakan, hei Ali Zainal Abidin, taraktallah li ajlin nas. Hei Ali, kamu ini meninggalkan Allah demi manusia. Wah, ya. Meninggalkan Allah demi manusia, meninggalkan ibadah demi manusia. Nah, ibadah tawafnya belum selesai kok udah pergi nolong orang. Allah dulu kan gitu, ya, kan gitu. Kita kan sering tuh diberikan motivasi. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus kan gitu. Iya, ya kan? Iya, sering tuh motivasinya gitu kan. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah, kau tinggalkan Allah. Apa kata beliau? Hafiztu hadisan. Saya menghafalkan sebuah hadis dari kakek saya, maksudnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membantu ya, hajatnya orang Muslim, membantu, wa qada, dan dia menyelesaikan hajatnya, artinya sampai selesai, maka dia mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Subhanallah. Kalau dia bantu hajatnya dan belum selesai, maka mendapat pahala umroh. Nggak haji tapi minimal umroh. Nah sekarang saya sudah haji, sudah umroh, sekarang saya tawaf lagi katanya begitu. Subhanallah. Ya, iya. Jadi kalau kita bantu orang sampai tuntas, haji dan umroh. Kalau bantu tapi nggak tuntas, dapat pahala umroh. Kan begitu. Subhanallah. Mana tahu kita punya tetangga, ya. Ini tetangga istrinya lagi hamil, ngidamnya asinan Bogor misalnya gitu kan. Waduh, tinggal di Bekasi, ngidamnya asinan Bogor. Kita mau berangkat ke Bogor nih, dititipin sama tetangga kita. Tolong Pak, saya nitip asinan buat istri. Siap. Begitu berangkat ke Bogor, tutup. Gitu kan. Iya, udah kemaluman. Pulang-pulang kita bawain yang lain, kita bawain mangga, kita bawain seblak, kita bawain bakso. Nggak bawa asinan. Lumayan Pak, pahalanya umroh kan gitu. Iya. Kalau tuntas pahalanya haji dan umrah. Maka pedulilah, peduli sama urusan orang Islam. Ya, minta supaya Allah perbaiki umat ini, perbaiki urusannya. Yang sulit dimudahkan. Nah, jangan jadi orang yang selalu menyulitkan orang lain. Oh, naudzubillah. Ya, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Summa qala ya aliyu ya kabir ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir ya latif ya khabir. Nah ini apalagi nih? Asmaul husna. Loh kok selalu asmaul husna Ustaz? Karena di antara asmaul husna itu ada satu yang merupakan ismul a'zam. Ada satu. Dan tiap tahun itu berganti. Misalnya tahun ini Ar-Rahman. Maka siapa yang tahun ini berdoa, ya Allah, ya Rahman, qabul. Karena Ar-Rahman itu ismul a'zam. Nanti tahun depan ganti Al-Muqsit misalnya. Tahun depannya ganti lagi. Tiap tahun berganti. Yang tahu siapa Ustadz? Yang tahu wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu tuh yang mana. Terus gimana? Karena kita nggak tahu, doanya begini, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa bil ismikal a'zam alladzi ya'lamuhu illa anta aw man 'allamtahu. Nah, itu doanya. Bahasa Indonesianya, ya Allah, hamba berdoa kepadamu dengan asmaul husna dan dengan ismul a'zam yang tidak ada tahu kecuali engkau atau orang yang kau beritahu. Kan gitu. Iya, baru berdoa gitu kan. Itu versi curangnya itu Pak, karena kita nggak tahu. Nah, sebut. Nah, di antaranya adalah ini. Ya Ali ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Nah, ini mana tahu di antara ini ada yang pas. Tahun ini merupakan ismul a'zam. Maka Allah kabulkan hajat itu. Nah, tapi untuk tahu ini berat. Ya, ini taunya berat sekali. Karena kalau orang tahu ismul a'zam, maka doanya itu adalah doaul kaun. Artinya doa yang langsung terjadi. Dia nyebut itu terjadi, dia ngomong itu jadi.
Kalau di Sumatera tuh ada legenda si pahit lidah. Tahu? Tahu si pahit lidah? Nah, kalau ngomong jadi. Ya, ngomong jadi itu legenda. Kalau dalam Islam itu bisa, kalau orang sudah sangat dekat kepada Allah dan dia tahu rahasianya, itu bisa. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat itu ada seorang murid, dia berkata kepada syekhnya, "Wahai syekh, ajarkan kepada saya Ismul A'zam." Ajarkan kepada Ismul A'zam. Kenapa? Saya ingin kalau ngomong itu jadi, gitu kan. Kata gurunya, "Wah, berat. Ya, berat. Kamu harus diuji dulu. Kalau kamu lolos, kamu bisa." Siap, katanya. Apa ujiannya? Ujian kesabaran. Nah, jadi kamu duduk di perempatan pasar selama 3 hari aja, nggak usah lama-lama, 3 hari. Sabar. Maka hari pertama dia duduk sabar, hari kedua dia duduk, ya namanya kita duduk di pasar, kadang kesenggol, ya kadang kecipratan, kadang-kadang keinjek orang, biasa di pasar. Adabnya orang di pasar kita sama-sama tahu, ya kan. Nah, begitu hari ketiga si anak muda lagi duduk, tiba-tiba datang seorang kakek-kakek penjual kayu, udah tua, masih bawa kayu bakar, duduk di samping anak muda ini. Lalu datanglah seorang laki-laki kaya, pembesar, kelihatan bajunya bagus, anak buahnya banyak. Laki-laki ini menawar kayunya. "Hei kakek, berapa kamu jual kayu bakar ini?" "Sekian." "Mahal amat." Anggaplah katakanlah harganya 50.000. "Mahal banget kek." 1.000. Begitu ya. Dari 50.000 ditawar berapa? 1.000. La haula wala quwata illa billah. Kata kakek ini, "Nggak bisa tuan, ini kayu saya tebang sendiri, tebangnya di hutan, saya gotong ini kayu ke sini sendiri, nggak pakai gerobak, masa 1.000?" Tersinggung ini orang kaya. "Wah, kamu ini ya, ditawar nggak tahu terima kasih," dipukul. Puk. Jatuh. Aki-aki udah reot dipukuli, ditendang sampai muntah darah. Wah, ini anak muda udah gergetan ya gitu kan. Wah, ini kata guru harus sabar, tapi gimana nih? Ya, dia bertahan, berusaha diam. Lalu kata si orang kaya tadi kepada si penjual kayu, "Bawa kayu kamu ke rumah saya, kamu gotong, saya nggak mau bayar. Kalau kamu minta bayaran, saya habisi kamu." Wah, iya tuan, maka digotong sama si kakek tadi, pergi. Pak anak muda dia nggak tahan, dia lari ke gurunya ke gunung. Syekh, darurat. Kenapa? Tolong Syekh, cepet. Apa itu Ismul A'zamnya? Apa itu? Gitu kan. Cepet katanya. Loh, kenapa ini kok buru-buru? Ini ada orang zalim. Wah, ini harus kasih pelajaran ini, gitu kan. Saya mau habisi ini orang katanya. Saya mau sumpah-sumpahin gitu kan. Iya. Ini orang zalim nih, nggak bisa dibiarkan ini. Kenapa? Diceritakan begini, gini. Gurunya ketawa, senyum. Kata gurunya, "Nak, kamu tahu? Setiap orang yang soleh, kalau dia mau mendapat ilmu yang soleh, berguru kepada orang yang soleh. Saya pun dulu punya guru," katanya, "yang mengajarkan saya Ismul A'zam. Ini nggak boleh sembarangan. Kamu tahu siapa guru saya? Tadi kakek penjual kayu bakar itu guru saya." Subhanallah. Gitu. Ya, Masya Allah, itu ternyata grandmasternya itu ternyata. Ya dipukul, ditendang. Nah, maka kata gurunya ini, seseorang tidak akan diberikan ilmu seperti itu kecuali 1, sabar. 2, tidak punya dendam kepada manusia. 3, penuh welas asih. Nah, ini kalau orang kayak saya dapat ilmu itu senggol dikit, wah donat, jadi donat orang kan gitu. Nanti jadi makanan semua ini. Saya sumpahin, yang ini jadi risol, yang jadi donat kan begitu. Nah, nggak boleh. Ya, maka diberikan hanya kepada orang-orang yang solih, yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya, yang diantaranya adalah Asmaul Husna itu, yang kita nggak tahu ya yang mana. Maka barang siapa yang ingin bertabaruk dengan Asmaul Husna seluruhnya, dia bisa baca seluruhnya, lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ya, gitu. Saya kira itu, ya. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.